Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rabbil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu yang telah memberi nikmat sehingga kita bisa bertemu dalam acara wassalatu wassalamu ala asmalam hari ini. Alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu tercurahkan pertama-tama ya Nabi kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman bertemu dua selawat serta salam semoga tetap memberi nikmat sehingga zaman terang benderang. Seperti yang kita alhamdulillah dalam rangka Hari Raya Idul Adha, komunitas pejuang sastra santri sudah melaksanakan event Idul Adha yang berupa bertemu dan semoga tetap tercurahkan kepada bincang sejarah lomba dengan acara seminar nasional ini. Event Idul Adha ini disponsori oleh yang pertama ada komunitas Sang Juara, @komunitas Sang Juara, yang kedua ada penerbit Sinar Amala, @Amala, yang ketiga ada komunitas media literasi Indonesia atau bisa dikenal dengan MLI, Media Literasi Indonesia, dan penerbit publishing, @rek_publishing. Dan terima kasih kepada semua saat ini. Alhamdulillah dalam rangka Hari Raya Idul Adha, komunitas menyempatkan serta partisipasi yang telah berpartisipasi pada event kami kali ini. Semoga menjadi pahala dan manfaat tersendiri nantinya. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Salsabila Azhara selaku moderator pada acara malam hari ini. Malam ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu Ustadz Akmal, Sarjana Teknik Magister Pendidikan Islam. Beliau ini lulusan Seminar Nasional ITB dan Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Beliau di hashtag Indonesia Tanpa Jil, jaringan Islam liberal, dan menjadi Direktur CV Afnan Publishing, dan menjadi Kepala Sekolah Pemikiran Islam Pusat di Jakarta. Sebelum itu, izinkan saya memberi pengantar tentang sejarah Idul Adha. Idul Adha itu sejarahnya berawal dari kisah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail beserta istri Nabi Ibrahim, dari kisah yang bernama Hajar. Yang dulu, di mana Nabi Ibrahim ingin mempunyai anak, giliran dikasih anak sama Allah, diperintahkan untuk menyembelih si Ismail. Ibrahim bermimpi untuk menyembelih Ismail 3 kali. Lalu Ismail berkata, jika itu perintah Allah, lakukanlah. Di mana Nabi Ibrahim ingin punya anak sama Allah, diperintahkan untuk menyembelih. Ingin disembelih, pisaunya pun, jika itu perintah Allah, sudah beberapa kali hingga akhirnya Ismail berubah menjadi kambing. Dan disitulah awal mula sejarah Idul Adha.
Yang ketiga ada selanjutnya dilanjutkan oleh materi oleh Ustadz Akmal. 30 menit untuk materi dan 15 menit untuk sesi tanya jawab ya Ustadz. Kepada Ustadz Akmal, waktu dan tempat kami sediakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi wa min sayyiati a'malina. Fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah segala puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang paling utama, nikmat iman dan Islam, nikmat ukhuwah, nikmat kesempatan dan kesehatan untuk berkumpul dalam kajian kita online pada malam hari ini, seminar ya. Kita bahas tentang sejarah Idul Adha. Ya, tentu saja selain membahas sejarah kita juga membahas hikmahnya. Ya, karena memang dari dulu orang meneliti sejarah itu untuk menemukan hikmahnya. Ya, kalau nggak dapat hikmah, buat apa? Ya, apakah kita hanya ingin tahu detail sebuah peristiwa ya tanpa tujuan? Saya rasa nggak ada orang seperti itu ya. Orang ingin mendapatkan informasi detail karena dengan informasi detail tersebut kita bisa mendapatkan sesuatu. Ya, nah, jadi tapi tentu saja yang kita bahas ini sejarah yang bukan terjadi 20-30 tahun yang lalu, tapi berabad-abad yang lampau. Dari zaman Rasulullah SAW ada jarak yang cukup jauh ya. Dari jarak Rasulullah SAW dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, itu jaraknya cukup jauh juga. Kita nggak tahu persisnya berapa lama ya. Jadi kita nggak bisa mengharapkan ada sejarah yang sangat mendetil. Ya, mendetil tanggal berapa, jam berapa ya, di mana persisnya penyembelihan terjadi, itu suatu detil-detil yang rasanya kita nggak bisa terlalu banyak berharap mendapatkan itu gitu ya. Kalaupun kita korek-korek dari semua riwayat termasuk yang Israiliyat sekalipun ya tidak terlalu banyak detailnya gitu ya. Yang jelas garis besarnya sudah pasti teman-teman semua juga udah tahu bahwa kita ini melaksanakan kurban setiap tahunnya adalah untuk meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam ya yang mendapat gelar khusus namanya Khalilullah ya, jadi kekasih Allah ya. Dan ini nggak semua nabi dapat gelar seperti itu ya. Jadi ini memang gelar yang sangat spesial diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan saya rasa cobaan paling berat yang pernah Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ya adalah perintah berkurban ini. Ya, oleh karena itu sangat pantas untuk kita lestarikan. Ya. Nah, kalau teman-teman baca surat Al-Ahzab, di Al-Ahzab itu ada satu ayat yang sangat terkenal sekali, ya. Ayat yang menyatakan bahwa dalam diri Rasulullah SAW ada uswatun hasanah, ada teladan. Ya, kita bisa memaknai ayat ini secara luas dan memang bisa begitu, ya, karena keluasan keumuman maknanya itu lebih diutamakan, ya. Makna yang umum itu lebih diutamakan. Jadi memang Rasulullah SAW itu adalah teladan. Tapi kalau kita hayati suasana ketika ayat ini turun, ketika surat ini turun, surat Al-Ahzab, ya, itu adalah menjelang dan selama perang Ahzab, ya, menjelang dan selama perang Ahzab. Gak semuanya langsung turun, ya, tapi menjelang dan sekitar ketika sedang terjadi perang Ahzab, ya. Nah, perang Ahzab itu adalah perang ketika semua kabilah di Mekah, antara Mekah dan Madinah, menyerang Madinah. Ya, bisa dibayangkan betapa dahsyatnya ya. Dahsyatnya bisa kita bayangkan semua kabilah yang bukan Muslim tentu saja gitu ya, menyerang Madinah, ya, menyerang satu kota Madinah. Ini adalah tindakan frustasi dari orang-orang Quraisy ya. Frustasinya itu bisa perlu juga kita pahami konteksnya teman-teman ya.
Jadi karakter masyarakat Arab jahiliyah itu adalah asobiyah. Mereka punya kesombongan tersendiri terhadap kabilahnya masing-masing. Jadi selama dari sebelum-sebelumnya dari sejak di Mekah sampai kemudian terjadi perang Badar, perang Uhud ya, itu yang berperang melawan Rasulullah SAW dan para sahabatnya hanya Quraisy, tidak melibatkan kabilah yang lain. Memang Quraisy ini kabilah yang besar sekali. Ya, kalau kita dengar ada Bani Umayyah, Bani Abdul Manaf, itu semuanya Quraisy juga gitu ya. Quraisy itu keluarga yang sangat besar, kabilah besar, di dalamnya ada kabilah-kabilah kecilnya. Ya, ada Bani Makhzum, ada Bani Adi, ada Bani yang lain-lain ya. Bani Adi itu kabilahnya Umar bin Khattab ya. Kemudian Bani Makhzum itu kabilahnya Abu Jahal ya. Nah, itu semua Quraisy juga, termasuk Quraisy juga. Jadi yang menyerang Rasulullah SAW itu hanya Quraisy ya. Dan kita perlu pahami bahwa karena sifat asobiahnya, maka Quraisy itu sebagai kabilah yang sangat besar, yang sangat kuat, sangat perkasa, ketika mereka punya masalah dengan anak mereka sendiri, yaitu Rasulullah SAW, ya, maka mereka gengsi minta pertolongan orang lain. Ya, jadi perang Ahzab itu bisa kita lihat dahsyatnya di situ. Dahsyatnya adalah Quraisy itu udah segitu frustasinya sampai mereka minta tolong kabilah lain. Ya, kalau kita zaman sekarang kita nggak memahami karakter asobiahnya orang-orang Arab jahiliyah, ya, mungkin barangkali kita akan berpikir kenapa nggak dari dulu aja? Kenapa nggak dari dulu aja bergabung bersama kabilah-kabilah yang lain sih? Ya, masalahnya ada gengsi tersebut. Ya, nah oleh karena itu bisa dilihat dari dua sisi. Pertama dari sisi perang Azab ini dahsyat sekali karena semua kabilah bersatu menyerang Madinah. Di sisi lain, maaf tolong di mute ya. Boleh host mute yang lain? Ya, ya. Jadi kemudian di satu sisi ini serangan yang sangat dahsyat karena semua kabilah bersatu. Di sisi lain kita juga bisa melihat betapa frustasinya masyarakat Quraisy, gitu ya, frustasi. Oleh karena itu Rasulullah SAW selesai perang Ahzab, beliau mengatakan, ya setelah ini nggak ada lagi perang menuju ke sini, yang ada kita menuju ke sana. Ya, jadi begitu mereka kalah di perang Ahzab maka udah nggak bakal menang lagi. Ya udah nggak mungkin menang Quraisy itu. Kenapa? Karena sudah meruntuhkan kesombongannya, sudah mereka terpaksa minta tolong dan mereka masih kalah. Gitu. Jadi udah selesai. Ya sebenarnya udah selesai. Tinggal menuju ke Fatu Mekah. Gitu ya. Nah dalam suasana seperti itulah turun ayat-ayat dalam surat Al-Ahzab, termasuk ayat yang menyuruh kita untuk meneladani Rasulullah SAW. Kenapa? Karena ya kalau kita bayangkan kita jadi muslim, umat muslim atau penduduk Madinah pada masa itu ya, ketika melihat semua kabilah mengepung kota Madinah, rasanya ingin nyerah gitu. Ya, barangkali muncul perasaan ingin menyerah gitu. Tapi ayat itu menyatakan bahwa teladanilah Rasulullah SAW ya, Muhammad SAW. Teladanilah dia. Lihat dia nggak mundur kan? Lihat dia nggak takut kan? Nah itulah teladan kamu. Ya, maka selama dia berdiri kamu berdiri. Selama dia nggak mundur, kamu nggak boleh mundur. Ya, ayat itu maknanya begitu. Tapi yang menarik lagi, kalau kita mundur lagi dari ayat yang tadi, kita baca ayat-ayat lebih awal lagi, kita akan menemukan kisah menemukan sebuah ayat yang memerintahkan, yang menjelaskan bahwa ayat ini turun kepada Rasulullah SAW pastinya. Ingatlah ketika kami menarik janji darimu, ya, dan dari siapa lagi, dari Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan dari kamu. Ya, siapa mereka ini? Dari 124.000 nabi. Jadi dalam sebuah riwayat diceritakan nabi itu ada 124.000, rasul itu ada 300 belasan, ya. Tapi ternyata hanya ada 5 yang punya gelar ulul azmi. Ulul azmi ini kalau kata para ulama adalah para nabi rasul yang mendapatkan cobaan paling berat, ya, yang kesabaran yang paling kuat karena mendapatkan cobaan paling berat, ya. Nah, itulah ulul azmi, ya. Jadi ternyata selain para sahabat disuruh meneladani Rasulullah SAW, maka ayat tentang ulul azmi tadi juga seolah-olah menunjukkan kepada Rasulullah SAW supaya meneladani para ulul azmi sebelum beliau. Ya, kenapa? Karena cobaan mereka itu berat-berat. Ya, Nabi Nuh alaihissalam misalnya ya, kita lihat Nabi Nuh alaihissalam diuji dengan apa? Dengan waktu. Ya, kita bisa bayangkan beliau disuruh berdakwah 1000 tahun. Ya, 950 tahun. Ya, dan menurut sebuah riwayat ya beliau setelah banjir besar masih hidup 60 tahun lagi. Ya, jadi masih hidup sampai
eh, berarti berdakwahnya 1100 berdakwah selama itu, ya. Nabi Musa alaihissalam diuji dengan kaumnya, ya. Kaumnya diomongin apa aja susah, ya. Nabi Isa alaihissalam juga demikian. Kaumnya ini bahkan bukan lagi membangkang, tapi sudah berani membunuh para nabi. Ya, kaum Bani Israel di zaman Nabi Isa alaihissalam itu sudah berani membunuh Nabi Zakaria alaihissalam, membunuh Nabi Yahya alaihissalam, dan hampir membunuh Nabi Isa alaihissalam. Ya, kalau enggak karena mukjizat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, Nabi Muhammad SAW itu disuruh mengingat mereka. Ya, tentu saja diantaranya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Seperti saya bilang tadi, Nabi Ibrahim alaihissalam itu ujiannya yang beratnya adalah ujian-ujian yang diberikan kepada Allah kepada beliau. Ya. Apa sih ujiannya? Banyak. Pertama, sudah harus menghadapi bapaknya sendiri. Ya, bapaknya adalah pembuat berhala. Kemudian menghadapi kaumnya. Kemudian menghadapi seorang raja. Kemudian menghadapi hukuman dibakar dengan api yang sangat besar. Kemudian diuji dengan tidak mendapatkan anak sampai usia 80-an tahun. Lama sekali beliau menunggu punya anak. Ya. Akhirnya begitu dapat anak, tiba-tiba istri dan anaknya disuruh ditinggalkan di sebuah lembah tandus gak ada penghuni. Ya. Lembah tandus yang gak ada airnya sama sekali. Ada airnya itu setelah Nabi Ismail alaihissalam ada di situ. Ya. Jadi sebelumnya gak ada. Itu kan ujian berat sekali. Kita gak bisa bayangkan sebagai seorang ayah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam harus memenuhi tugas semacam itu. Ya, berat sekali. Ya, kemudian keluarganya harus dibagi dua, satu di Palestina di Al-Quds, satu lagi di Mekah. Ya, berat sekali. Punya dua anak, dua-duanya harus dipisah. Ya, dikunjungi nggak bisa sering-seringan. Ya, nggak bisa tiap hari ya ketemu kedua anaknya. Ya, harus berbagi waktu. Ya, tapi dari dua anak itu yang dua itu jadi nabi. Ya, ada riwayat beliau nggak cuma punya dua anak, ya ada anak-anak yang lain, tapi yang jadi nabi itu dua, Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ishak alaihissalam. Ya, dua-duanya luar biasa. Yang satu ada di sekitar Masjidil Aqsa, yang satu di sekitar Masjidil Haram. Jadi dua dari masjid yang paling utama dalam agama Islam itu memiliki keterlibatan anak-anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini keluarga yang sangat berkah. Jumlahnya nggak terlalu banyak. Ya, kalau kita bandingkan misalnya anak Nabi Yakub alaihissalam ada 12 gitu ya. Nabi Ibrahim alaihissalam nggak banyak. Ya, tapi berkahnya bukan main, masya Allah. Gitu ya. Ini sekedar tambahan cerita aja ya. Sekedar tambahan cerita. Mungkin teman-teman nggak tahu bahwa dalam buku-buku sejarah Melayu, ya, ya tentu saja ini mungkin agak mirip dengan mitologi gitu ya. Tapi dalam buku-buku sejarah Melayu, orang Melayu itu percaya bahwa mereka adalah keturunan dari salah satu anak Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi bukan Nabi Ismail alaihissalam atau Nabi Ishak alaihissalam. Saya lupa namanya siapa. Kalau mau cari di googling ketemu ada penelitian para cendekiawan di Malaysia. Jadi ini bukan cerita-cerita bukan yang diteliti oleh dukun atau bagaimana gitu ya. Bukan, tapi memang diteliti oleh para akademisi yang membaca naskah-naskah Melayu kuno. Ya, itu sangat menarik sekali. Jadi orang Melayu itu keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi dari anak yang lain yang merantau memang. Ya, nah ini menarik sekali. Itu sekedar tambahan aja gitu ya. Jadi kita bisa lihat betapa Nabi Ibrahim alaihissalam ini diuji dengan apa? Diuji dengan perintah Allah yang berat-berat kepada dirinya. Ya, nggak ada yang ringan. Ya, semuanya berat gitu ya. Belum apa-apa. Ini banyak nih kalau saya ngisi kajian di kalangan aktivis dakwah mahasiswa nih, aktivis kampus ya. Banyak yang bertanya bagaimana cara mendakwahi orang tua. Ya, menurut mereka, ya tolong di mute, tolong di mute yang lain ya. Kalau banyak mahasiswa yang mengatakan yang paling sulit itu mendakwahi orang tua. Tolong bantuannya host, tolong di mute yang lain. Siap Ustaz. Siap Ustaz. Ya. Dilanjut. Banyak yang bertanya ke saya bagaimana cara berdakwah pada orang tua, karena itu sulit gitu ya. Karena lebih gampang berdakwah ke teman, ya lebih gampang berdakwah kepada masyarakat sekalipun malah lebih mudah gitu kan ya. Tapi ketika pada orang tua sendiri susah gitu ya. Nah, antum bisa bayangkan Nabi Ibrahim alaihissalam ujian pertamanya udah kayak begitu. Jadi yang kita bilang susah itu ujian pertamanya buat Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, ujian pertamanya mendakwahi bapaknya sendiri. Ya, dan
qadarullah kondisinya sangat tidak ideal ya ketika anak dan ayah terpaksa berpisah jalan secara akidah ya. Itu berat sekali gitu ya sebagai seorang anak gitu ya. Nanti kemudian ketika menjadi seorang ayah, Nabi Ibrahim alaihissalam juga diuji lagi dengan anaknya. Ya, udahlah susah lama mendapatkan anaknya. Begitu anaknya sudah besar, terpaksa masih kecil, terpaksa ditinggal. Ya, sudah besar disuruh sembelih. Jadi ujiannya itu nggak ada yang ringan. Nabi Ibrahim alaihissalam ini memang ya wajar beliau mendapat gelar kekasih Allah Subhanahu wa taala karena apa yang Allah perintahkan semuanya dikerjain. Ya namanya kekasih itu kan begitu. Ya, kalau sekarang saya lihat milenial menggunakan istilah bucin ya, budak cinta ya, tapi untuk maksudnya sangat buruk gitu ya. Sangat jelek sekali ya. Karena menjadi budak bagi orang lain. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam itu betul-betul hambanya Allah gitu ya. Jadi Allah nyuruh apa aja jalan. Ya, nggak pernah Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan tidak tuh nggak pernah. Ya. Nah, tadi udah ceritakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi sampai 3 kali. Ya, ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan betapa beratnya perintah yang terakhir ini, yaitu menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Ya, menurut sebuah riwayat usia Nabi Ibrahim waktu itu udah 13 tahun. Ya, dan itu berat. Kenapa berat? Buktinya sampai 3 kali mimpi. Karena biasanya Nabi itu tahu sekali mimpi itu tahu ini mimpi beneran apa mimpi bunga tidur atau perintah dari Allah tuh langsung tahu. Ya, jadi nggak perlu mimpi berulang kali. Tapi sampai ketiga kalinya baru Nabi Ibrahim alaihissalam bicara. Ya, kebayang nggak sih? Jadi sebagai seorang ayah ya kita nggak mengatakan Nabi Ibrahim SAW berarti nggak taat banget sama Allah gitu ya, nggak begitu gitu ya. Tapi memang ini perintahnya beratnya bukan main gitu ya. Ya nggak bisa kita membayangkan lah ya bisa dapat perintah seperti kayak begitu. Ya kalau bukan Allah yang ngasih perintah ya barangkali di mana-mana ayah yang waras gitu ya, ayah yang baik gitu ya mereka akan lebih milih mereka aja yang disembelih daripada harus nyembelih anak sendiri. Ya, disembelih itu lebih ringan lah ketimbang menyaksikan anak disembelih, apalagi disuruh menyembelih sendiri. Itu berat sekali. Ya, itu nggak bisa dibayangkan seperti apa beratnya. Tapi karena Allah yang perintahkan ya akhirnya dikerjakan juga. Ya. Nah, jadi ini perintah yang sangat berat dan itulah yang dikerjakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Nah, kalau kita baca surat As-Saffat ya, As-Saffat itu surat keberapa ya? 37. Ya, surat ke-37 ayat 102 sampai 107 ya. Itu cerita tentang penyembelihan. Di 102 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya." Ya. Ini ara fil manami anni azbahuk ya. Jadi tatkala anak itu sampai pada usia yang agak dewasa, ya agak sanggup berusaha gitu ya, bersama-sama Ibrahim. Nah, Ibrahim berkata, "Ya bunayya, hai anakku, ya, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi ya, azbahuk ya, bahwa aku menyembelih kamu." Ya. Fanzur madza tara, ya. Coba pikirkan ya, pikirkanlah apa pendapatmu. Pikirkan gitu ya. Jadi coba pikirkanlah pendapat kamu gimana gitu ya. Ini belum diminta jawabannya langsung gitu, ya. Dipikir-pikir dulu aja gitu ya. Nggak usah langsung jawab, ya. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam ternyata Nabi Ismail alaihissalam kemudian ternyata langsung menjawab. Ya, jawabannya qala, berkata Nabi Ismail alaihissalam, "Ya abatif alma tu'mar." Wahai ayahku sayang, perbuatlah apa yang diperintahkan kepadamu. Ya, kalimat berikutnya yang luar biasa agung sekali. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya. Nanti engkau akan lihat insyaallah saya termasuk orang-orang yang sabar. Ya, nanti kau akan lihat insya Allah saya ini termasuk orang-orang yang sabar. Termasuk orang-orang yang sabar. Itu luar biasa gitu. Kenapa? Karena Nabi Ismail AS nggak mengatakan dirinya yang paling sabar. Ya, itu menarik sekali. Jadi beliau mengatakan saya termasuk di antara orang-orang yang sabar. Ini mentalitas orang soleh. Mentalitas orang beriman itu semua begitu. Ya, kita agak belok, bukan belok sih, memang ini termasuk bahasan kita juga ya. Kalau kita baca surat Al-Fatihah misalnya, ya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah jalan yang lurus. Tapi jawaban Allah tidak menunjukkan jalan yang itu, nggak jalan yang dibahas. Yang dibahas apa? Yang dibahas adalah rombongan yang lewat jalan itu. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
Ya, jalan orang-orang yang kau beri nikmat, bukan jalannya orang-orang yang kau murkahi, dan bukan juga jalan orang yang sesat. Ya, jadi kita menemukan jalan yang benar itu dengan menemukan apa? Menemukan orang-orang beriman tadi, orang-orang soleh tadi. Maksudnya adalah kita kalau pengen jadi orang beriman, maka kita bukan orang yang pertama beriman. Kalau kita mau jadi orang soleh, kita bukan orang yang pertama soleh. Ya. Nah, sekarang lagi banyak istilah hijrah gitu ya. Kalau kita mau hijrah sekarang, maka kita bukan orang yang pertama hijrah. Sudah banyak orang hijrah sebelum kita, udah banyak orang soleh sebelum kita. Kalau kita merasa kita orang yang pertama soleh, nah itu nggak benar, ya itu keliru. Ya pasti kita belajar agamanya nggak benar. Ya. Kalau kita belajarnya benar, kita akan tahu bahwa sudah banyak orang yang melalui jalan ini sebelum kita. Jalan yang lurus itu udah banyak orang yang melewatinya. Nah, oleh karena itu tugas kita adalah masuk ke dalam barisan, kemudian ya bersikap rendah hati lah. Ya. Maka Nabi Ismail alaihissalam pun walaupun beliau ini ya kita anak usia 13 tahun disuruh mau disembelih karena perintah Allah dan dia mau gitu ya, nggak ngelawan gitu ya. Tapi dia nggak mengatakan dirinya dia paling sabar ya. Dia malah mengatakan satajiduni insya Allah, pakai insya Allah lagi ya. Jadi nggak berani memastikan ya insya Allah saya termasuk orang-orang yang sabar. Artinya banyak orang sabar selain saya ya. Itu kok mentalitasnya orang soleh itu begitu. Dia merasa jadi bagian dari jamaah ya. Kalau orang nggak soleh, orang munafik misalnya, dia merasa dia adalah yang penghulunya jamaah, dia yang paling hebat ya. Kalau kita baca surat Al-Baqarah yang awal itu, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun ya. Kalau dikatakan pada mereka janganlah berbuat kerusakan di muka bumi, mereka bilang kerusakan, saya ini yang paling soleh, saya ini orang soleh gitu. Ente kalau mau tahu orang soleh kayak apa, lihat aja gua. Nah gitu tuh. Ya itu mentalitasnya orang munafik tuh. Ya orang munafik itu selalu merasa dirinya terdepan. Ya sebaliknya orang soleh sampai nabi sekalipun ya menganggap dirinya hanya bagian dari jamaah saja. Ya hanya bagian. Banyak orang soleh sebelum kita, banyak orang bersabar daripada lebih sabar daripada kita. Ya kalau kita merasa kita sudah paling soleh ya berarti kita kurang kurang jauh mainnya. Ya kurang-kurang jauh mainnya barangkali gitu ya. Makanya kita nggak kenal orang yang lebih hebat daripada kita, padahal banyak yang lebih hebat ya. Nah kemudian kalau kita baca As-Saffat tadi kita lanjutin sampai 107 itu yang diceritakan bagaimana Nabi Ismail AS mau disembelih, sudah dibaringkan pelipisnya ya, ditutup matanya, kemudian mau tidak bisa sembelih, kemudian Allah gantikan beliau dengan seekor kambing ya. Nah, kemudian kita meniru kita meneruskan tradisi ini, meneruskan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam ya sampai sekarang ya. Mungkin perlu ditambahkan juga bahwa ibadah kurban ini selain ibadah kurban ini kan berhubungan dengan banyak hal. Berhubungan dengan banyak hal ya. Ada beberapa hal istimewa. Yang pertama dia itu berhubungan dengan ibadah haji. Ya, karena sementara kita nyembelih kurban di sini, ya saudara-saudara kita sebagian di tanah suci bisa menunaikan ibadah haji. Itu sebuah peristiwa yang spesial gitu ya. Jadi ini peristiwa yang spesial sekali ya. Di tanah air maupun di tanah suci semuanya punya kontribusi mengagungkan nama Allah, membesarkan nama Allah ya, menjadi hamba Allah yang baik dengan caranya masing-masing. Ya, kalau yang tanah suci ya tugas kita adalah sholat id, menyembelih hewan kurban dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau kita ya termasuk dalam ibadah haji, termasuk yang beribadah haji berarti sebelumnya sehari sebelumnya kita dari Arafah gitu ya. Kemudian hari ini harusnya udah ke Mina dan sebagainya gitu ya. Menunaikan ibadah haji lah gitu ya. Ibadah haji itu pun adalah berasal dari sunnahnya Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Jadi ini memang hari-hari ini adalah hari-hari kita membesarkan Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Itu juga berhubungan dengan ibadah kurban kita. Jadi jangan dianggap ini sebagai sebuah apa ya, sebagai sesuatu yang terpisah gitu ya. Justru satu keindahan dari Idul Adha kalau menurut saya adalah betapa yang membuat Idul Adha ini mungkin ya di satu sisi ya kalau menurut saya nih di satu sisi ini lebih besar daripada Idul Fitri. Ya, kenapa? Karena kalau di Idul Fitri itu semuanya sama, ngerjain apa yang sama, yaitu sholat Id, selesai. Ya, sholat Id pada hari itu dilarang saum, ya saum berhenti 1 Syawal nggak boleh, 2 Syawal boleh lagi, ya 1 Syawal nggak boleh, ya.
Tapi ibadah kita cuman sholat id aja. Ya, tapi sementara Idul Adha itu nggak begitu. Idul Adha itu kita hari ini sholat id, menyembelih kurban masih bisa sampai hari-hari tasyrik, masih 3 hari ke depan masih bisa. Ya, sementara saudara-saudara kita dari kemarin-kemarin sudah mulai masuk ibadah haji dan masih meneruskan sampai selesai waktu mereka di tanah suci. Jadi ini sebuah perayaan yang luar biasa besar karena umat muslim di seluruh dunia itu bergerak gitu ya. Bergerak ya. Sekarang memang karena pandemi maka yang hanya bisa naik haji hanya penduduk Arab saja ya. Tapi teman-teman bisa bayangkan di tahun-tahun sebelumnya, di tahun-tahun normal nih ketika nggak ada masalah pandemi nih ya, bisa kita bayangkan betapa raksasanya perayaan ini. Ya, ini perayaan raksasa sekali. Ya, ketika saudara-saudara kita melaksanakan ibadah rukun Islam yang kelima, ya, yang paling maksimal, yang betul-betul yang diwajibkan hanya yang mampu saja, ya, yang sangat berat, maka yang nggak mampu yang tertinggal di tanah air gitu ya, di tanah airnya masing-masing juga punya kerjaan, ya, punya tugas masing-masing, ya. Kita bisa membesarkan nama Allah dengan cara kita sendiri, dengan takbiran, dengan sholat id, dengan memotong hewan kurban, bahkan sampai 3 hari ke depan, ya. Yang terakhir yang ingin saya bahas adalah ya, saya ingin menyimpulkan sedikit dulu soal hikmah tadi ya. Jadi walaupun yang kita sembelih sekarang kambing, ya, kita sekarang ini menyembelih kambing, bukan menyembelih anak sendiri. Ya, kita nggak diperintahkan seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, nggak, gitu ya. Dan jangan dicoba-coba kita nyembelih teman kita sendiri gitu ya dengan harapan nanti Allah akan ganti dengan kambing, nggak begitu gitu ya. Tapi kita hanya menyembelih kambing, sapi biasanya di Indonesia ya. Ada yang unta kalau di mana? Di Saudi barangkali ya, di Timur Tengah banyak yang nyembelih unta gitu ya. Kerbau juga termasuk yang boleh gitu ya, tapi nggak lazim aja gitu ya. Eh, Walaupun kita menyembelih hewan kurban, bukan menyembelih nggak diuji dengan ujian yang seberat Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi kita harus mengerti bahwa apa yang kita kerjakan ini adalah sebuah pengorbanan, ya. Oleh karena itu eh, yang harus kita fokuskan ini adalah seberapa kuat usaha kita untuk berkorban, ya. Jadi jangan bertanya-tanya terlalu banyak. Kadang-kadang orang terlalu banyak bertanya-tanya gitu ya. Mau kalau nyembelih kambing itu kambing yang kayak apa? Yang sesuai budget aja. Kalau budgetnya ada, ya sembelih. Kalau nggak ada, ya sudah, nggak apa-apa. Ya, nggak ada yang bilang ini wajib, ya, tidak fardu ain, ya, tapi sunnah yang muakadah, yang sangat ditekankan gitu ya. Kalau kalau bisa harus dikerjain, ya, jangan sampai enggak gitu ya. Tapi nggak sampai derajat wajib gitu ya. Kemudian kalau memang bisa dan punya kelapangan, jangan banyak alasan. Ya, duitnya banyak di rekening, nolnya banyak sekali di belakang gitu ya. Nolnya banyak sekali sampai miliaran, tapi nyembelinya kambing juga 1 ekor. Ya, itu nggak cocok. Ya, kalau orang uangnya sudah banyak, kalau dia bisa nyembeli sapi sendiri ya sapi lah. Kenapa? Karena hakikat kurban itu memberikan yang terbaik. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam tuh nggak diminta ngasih yang kecil-kecil gitu ya. Kalau orang kayak Nabi Ibrahim alaihissalam tuh disuruh nyembelih anak kambing, anak sapi gitu ya, itu nggak ada rasanya barangkali gitu ya. Buat beliau itu ringan sekali, nggak ada papanya lah, ya nggak ada papanya. Nabi Ibrahim alaihissalam itu kan ketika menjamu malaikat yang datang ke rumah beliau kan nggak tahu tuh malaikat ya. Ketika datang tamu, apa yang dia kerjakan? Beliau sembelih seekor sapi. Ya, gitu aja sapi disembelih sama dia. Jadi nyembelih sapi itu masalah kecil buat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Allah minta kepada beliau ini minta pengorbanan yang nggak tanggung-tanggung gitu ya. Oleh karena itu kita ada minimal ada dua mentalitas kita dalam berkurban. Yang pertama, kita memberikan yang terbaik, ya, memberikan yang terbaik semampu kita aja. Ya, Allah nggak minta yang di atas kemampuan kita. Ya, Allah nggak minta kita menyembelih anak sendiri, enggak, ya. Itu biarlah itu ujian buat Nabi Ibrahim alaihissalam, kita enggak gitu ya. Yang kedua, kita juga di sisi lain kita merendahkan diri. Ya, merendahkan diri di hadapan Allah. Kenapa? Karena kita sadar kita lemah, ya. Kita nyembelih kambing ini karena kita lemah. Kalau kita kuat, mungkin kita akan diuji seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Kasih perintah sembelih anak sendiri. Ya Allah, nggak sanggup deh. Ya, bisa gawat gitu ya. Bisa-bisa kita harus menolak. Ya, tapi jadi kita melakukan menyembelih hewan-hewan kurban ini dengan kesadaran penuh bahwa ini tuh kasih sayang Allah. Ya, Allah nggak minta yang macem-macem, tapi kita juga jangan macem-macem. Ya, jangan macem-macem. Udah tahu sanggup, pura-pura nggak sanggup.
Udah tahu bisa beli sapi, masih nyembelih kambing. Udah tahu sanggup 3 ekor sapi, ternyata masih 3 ekor kambing. Nggak cocok. Ya. Nah, ini bukan tugas kita untuk ngejudge orang lain, menghakimi orang lain, tapi Allah melihat. Ya, Allah tahu. Ya, melihat orang yang sanggup begini begitu tapi nggak dikerjain. Ya, Allah juga melihat. Gitu ya. Jadi kita nggak boleh tanggung-tanggung, nggak boleh pura-pura, harus berikan yang terbaik, dan yang kedua kita harus rendah hati. Karena sebaik-baik yang kita bisa kasih, kita nggak bisa diuji dengan ujian Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, bersyukurlah nggak diuji dengan ujian seperti itu. Nggak sanggup kita. Padahal Allah berhak. Ya, padahal Allah berhak. Kalau Allah mau minta kepada kita untuk mengorbankan anak kita sendiri, itu berhak Allah. Tapi Allah nggak begitu. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam walaupun diuji dengan demikian, pada akhirnya diganti juga. Ya, ini tandanya Allah tuh penuh kasih sayang pada manusia. Ya, ya, coba kita pikirkan sekali lagi, berhak nggak Allah meminta kita mengorbankan anak kita? Berhak, karena anak kita tuh punya Allah juga, bukan milik kita. Ya, berhak saja. Allah berhak minta nyawa kita, berhak. Ya, tapi Allah nggak minta gitu. Ya, jadi dari situ kita bisa melihat betapa lemahnya manusia, betapa maha agungnya Allah, termasuk dengan kasih sayangnya. Ya, jadi kalau ada orang masih berkurban tapi nggak ngerasa disayang Allah, ya keterlaluan. Ya, keterlaluan. Dia mungkin dia kira dia udah hebat dengan bisa nyembelih kambing gitu. Dia nggak tahu bahwa dia itu hanya meniru seorang lelaki yang sudah diuji dengan menyembelih anaknya sendiri. Ya, dia tuh nggak ada apa-apanya. Kita nggak ada apa-apanya. Ya. Nah, terakhir saya ingin menambahkan sebuah hikmah lagi dari Idul Adha, ya. Bertahun-tahun yang lalu, kalau nggak salah tahun 2015 ya, saya pernah berpolemik di melalui sebuah artikel ya. Ada orang tokoh jaringan Islam liberal ya, Ulil Arshad Abdallah, pernah nulis sebuah artikel. Ini ceritanya menarik ya sebenarnya. Jadi sebuah website ya meminta saya menulis tentang ibadah haji, ya, bikin artikel tentang ibadah haji. Ternyata pada saat yang bersamaan dia minta juga kepada Ulil. Ulil diminta nulis tentang ibadah haji. Saya nggak tahu, dia juga nggak tahu. Ya, kemudian dipasanglah artikel itu hampir bersamaan. Ya, nggak persis bersamaan tapi hampir bersamaan. Nah, begitu dipasang, ya, qadarullah, tanpa saya tahu apa yang dia tulis, ternyata tulisan saya membantah tulisan dia. Ya, apa tulisan dia? Tulisan dia dibilang begini, kurang lebihnya ya. Ibadah haji itu adalah tradisinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah bapak dari 3 agama, kata dia. Ya, yaitu agama Yahudi, Nasrani, dan Islam. Ya, oleh karena itu harusnya ibadah haji bisa menyatukan 3 agama. Ya, nah ini nggak jelas maksudnya apa menyatukan 3 agama. Apakah orang Yahudi dan Nasrani disuruh ibadah haji juga atau gimana gitu ya? Tapi ya kita paham itulah cara berpikir orang pluralis seperti dia gitu ya. Nah, sementara di artikel saya, tanpa saya tahu apa yang dia tulis gitu ya, ternyata justru di artikel saya mengatakan bahwa ibadah haji itu adalah bukti bahwa kita nih selain umat Muhammad SAW, kita adalah penerus Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena semua sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam kita yang meneruskan, bukan mereka. Orang Yahudi dan Nasrani boleh ngaku apa saja. Mereka boleh ngaku keturunan Nabi Ibrahim. Kan Bani Israel tuh ngaku mereka adalah anaknya Israel. Israel itu Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam itu cucunya Nabi Ibrahim. Ya, anak dari Nabi Ishak alaihissalam. Ya, jadi mereka boleh ngaku apa aja lah. Mereka boleh merasa hebat karena mereka keturunan Nabi. Terserah, ya. Ya, walaupun kita orang Melayu barangkali juga keturunan Nabi juga, tapi itu, ya kita nggak banggakan itulah, gitu ya. Terserah mereka mau membanggakan diri seperti apa, tapi kenyataannya Nabi Ibrahim alaihissalam itu anaknya minimal 2 yang jadi nabi, ya. Satu di Masjidil Aqsa, satu di Masjidil Haram, ya. Pertanyaannya, ketika terjadi konflik di Masjidil Aqsa sekarang, siapa yang bela Masjidil Aqsa? Cuma kita, ya, cuma kita, cuma orang Islam. Ya, yang meramaikan Masjidil Haram siapa? Cuma kita. Dari dulu, bukan sekarang aja. Kalau sekarang kan emang nggak boleh ya, orang Yahudi Nasrani nggak boleh masuk tanah haram. Ya, sudah diharamkan oleh Rasulullah SAW. Jadi setelah Fatu Mekah, Rasulullah sempat tadinya membiarkan orang-orang musyrik. Tapi kemudian akhirnya dinyatakan terlarang. Nggak boleh lagi ada kemusyrikan di kota Mekah. Itu tanah haram. Ya, nggak boleh ada berhala, nggak boleh ada orang musyrik harus keluar ya. Tapi sebelum disyariatkan itu, kan nggak ada yang larang. Ya, kemana orang-orang Nasrani dan Yahudi? Pernah nggak mereka menziarahi Masjidil Haram? Mereka menghayati, wah disinilah bapak kita dulu Nabi Ibrahim alaihissalam sama Nabi Ismail alaihissalam.
membina Baitullah. Disinilah istri Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar, berlari-lari di antara Safa dan Marwah 7 kali. Ya, bukan 7 kali bolak-balik, tapi 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Ya, jadi Safa dan Marwah mencari-cari air. Ya, disinilah sumur Zam-Zam, tempat di mana anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika masih bayi menghentakkan kakinya, keluarlah air Zam-Zam. Ya, nggak pernah mereka menziarahi itu. Dan walaupun orang ya Nasrani Yahudi juga percaya Nabi Ibrahim alaihissalam pernah disuruh nyembelih anaknya sendiri. Ya, tapi mereka yakin bahwa yang mau disembelih adalah Nabi Ishak alaihissalam. Kalau kita Nabi Ismail alaihissalam. Terserahlah ya. Masalahnya adalah siapa yang tiap tahun berkurban mengikuti tradisi sunnahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, bukan mereka, kita. Ya. Dan yang terakhir, kalau ditanya siapa yang paling mencintai Nabi Ibrahim alaihissalam, silakan tanya di antara Nasrani, Yahudi, dan Islam, ya, siapa yang bersalawat buat Nabi Ibrahim alaihissalam sehari minimal 10 kali. Ya, bukan Nabi Ibrahim alaihissalam doang, tapi kepada anak-anaknya juga. Ya, 10 kali kita bersalawat. Ya. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Ya. 2 kali per sholat. Ya, kalau kita sholatnya cuma wajib-wajib doang 5 kali berarti 10 kali. Ya, ada nggak orang Yahudi memuji Abraham? Ya, mereka nyebutnya Abraham kan? Nasrani memuji Abraham 10 kali sehari? Enggak. Ya, tidak. Ya. Jadi ibadah haji termasuk dalamnya kurban ya. Ya, ini adalah bukti bahwa kita ini memang penerus Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, bukan oleh yang lain. Karena ini dulu adalah salah satu fokus sengketa antara Yahudi, Nasrani, dan Islam. Ya, orang Yahudi itu ngerasa mereka lah yang paling berhak sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang Nasrani juga demikian. Ya, tapi Islam nggak usah banyak berdebat. Ya, kita nggak perlu terlalu banyak berdebat. Kita kasih lihat aja buktinya. Siapa yang lebih cinta Nabi Ibrahim alaihissalam? Ya kita. Ya, kalau di Ali Imran 110 ya, ya, Faqad kan apa? Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ya. Jadi kamu ini sebaik-baiknya umat yang dilahirkan kepada umat manusia, tapi ada syarat dan ketentuan berlaku, yaitu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah ya. Jadi kita ini nggak menjadi mulia hanya karena kita namanya Islam saja. Hanya asal kita mengaku sebagai umat Muhammad SAW, nggak begitu. Kita ini jadi mulia karena kita memerintahkan pada yang baik, menolak pada yang mungkar, dan kita beriman sama Allah. Ya, harus kasih bukti. Ya, karena kalau nggak kasih bukti nggak ada bedanya sama Nasrani sama Yahudi. Mereka juga merasa dirinya paling baik, semata-mata karena mereka merasa Bani Israel keturunan dari seorang nabi. Ya, tapi kita nggak sama dengan mereka. Ya. Nah itulah sedikit sejarah tentang Idul Adha dan hikmahnya. Mudah-mudahan bisa menjadi pembuka wawasan kita. Mudah-mudahan menambah keimanan kita. Saya kembalikan dulu kepada MC. Fadol. Terima kasih Ustadz, ilmunya semoga bermanfaat. Selanjutnya sesi tanya jawab. Ada yang ditanyakan? Peserta? Ada pertanyaan? Untuk peserta bisa menghidupkan kameranya. Untuk peserta bisa menghidupkan kameranya. Dinyalakan kamera dan angkat tangannya ya. Ada yang bertanya di chat, Kak, maaf. Iya. Saya mau bertanya, Kak.
Silakan. Aduh. Nah, berarti kok tapi dari itu Mau bertanya, Pak? Mbak, saya boleh bertanya? Ya, silakan. Baik, Ustadz, saya mau sedikit bertanya tentang beberapa hal tentang hikmah Idul Adha. Yang pertama tentang tadi Ustadz sudah menjelaskan beberapa hikmah dari mulai awal terjadinya Idul Adha bagi umat Muslim. Yang saya tanyakan adalah Idul Adha ini membantu juga dalam hal bidang perekonomian, sama seperti zakat fitrah dan zakat yang lain, zakat mal dan zakat tumbuhan dan lain sebagainya. Mungkin Ustadz bisa dijelaskan kembali, dijelaskan tentang hikmah Idul Adha bagi perekonomian umat. Ya, apakah bisa, misal katakanlah daging kurban itu dibagikan misal kepada umat non Muslim, itu yang baik yang membutuhkan maupun yang tidak membutuhkan. Terus yang selanjutnya kemarin itu saya pulang ke kampung dan ada beberapa pertanyaan yang aneh bagi saya. Kalau di hadis itu kan ada beberapa hewan kurban yang disarankan untuk bisa disembelih, yaitu ada unta, kemudian lembu dan lain sebagainya. Tapi ada warga yang bertanya, apakah boleh ketika kita menyembelih hewan kurban itu di luar hadis itu? Contohnya misal kuda, karena ketidakadaan hewan itu, gitu. Atau karena mahal sekali di suatu daerah tapi ingin kurban, itu Tat. Atau hanya seperti hadis saja yang diperbolehkan. Gitu Tat, terima kasih. Dari Misbahul Arifin dari Surakarta. Kita tampung dulu ya. Ya. Langsung dijawab juga nggak apa-apa, Tan. Ya, ditampung lagi kalau masih ada lagi. Itu kayaknya di chat juga ada tuh. Iya. Ada yang mau bertanya lagi? Saya saja. Biar rada ramai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam kenal semuanya. Saya Cindy Kristiana dari founder Media Literasi Indonesia atau MELI, salah satu rekaman kerjasama dari KPSF. Dan di sini ada member saya juga duluan datang ngajak di grup. Tadi lagi sharing. Ini kan dia bertanya Bismillahirrahmanirrahim, namanya dari Muhammad Arif Prasetyo. Izin bertanya, Ustadz, bagaimana cara komunikasi antara anak laki-laki dengan ayahnya agar bisa sebaik Nabi Ibrahim dan Ismail? Nah, kalau misalnya pertanyaan itu ditambahin, seandainya saya anak perempuan, gimana cara membina komunikasi itu dengan seorang ayah? Karena ada kisahnya kah atau ada hadisnya untuk menjaga keharmonisan hubungan itu gitu. Jadi anak perempuan dengan ayahnya. Ya. Makasih Ustaz. Yang satu lagi lupa pertanyaannya, nanti dulu diingat.
Oke, Afan, Mbak moderator bisa tambah satu pertanyaan lagi. Halo, Iya. bisa tambah satu pertanyaan lagi? Iya, Pak. Jadi gini, Tat, ini ada yang bertanya juga tentang terkait arisan kurban. Jadi di beberapa daerah itu ada beberapa grup pengajian, beberapa perkumpulan pengajian yang mengadakan arisan kurban itu. Jadi per 7 orang, per 7 orang, per 7 orang gitu. Atau ada undiannya juga, terkadang seperti itu. Saya bertanya terkait baik hukum maupun dari segi perkembangan usul fikih yang ada, bagaimana ya, Tat? Gitu, terima kasih. Nah, kalau misalnya menanggapi yang sebelumnya ini, tadi aku udah ingat akhirnya. Kalau tanggapan Ustadz mengenai kurban online, kan sekarang ada yang transfer gitu, kurban online, nggak langsung menemuin hewannya, tapi cuma transfer. Pelaksanaan itu gimana sih menurut Ustadz? Karena kan sekarang serba teknologi ya, gitu. Apalagi corona. Tanggapan tentang itu. Makasih Ustadz, udah ingat. Assalamualaikum. Salam warahmatullah. Cukup dulu ya, takut lupa. Ya, pertama kalau dari segi ekonomi ya, segi ekonomi udah pasti dia menghidupkan ekonomi. Ini bukan hanya masalah memberi makan, ya, bukan hanya memberi makan, ya mungkin. Jadi dari satu sisi selama hari-hari tasyrik itu minimal di hari tasyrik ya, Idul Adha plus hari-hari tasyrik itu nggak ada lah yang kelaparan, ya nggak ada yang kelaparan. Ini ada analogi yang menarik. Kalau di bulan Ramadan, orang susah pun tahu rasanya lapar. Maka di Idul Adha dan hari tasyrik, orang miskin pun tahu rasanya daging. Nah, gitu. Ya, jadi ada pemerataan di situ. Ya, bulan Ramadan semua orang yang nggak pernah lapar tahu rasanya lapar. Tapi di hari Idul Adha dan hari-hari tasyrik, minimal semua orang tahu rasanya daging. Ya, target kita begitu maunya, gitu ya. Maunya semua orang bisa dapat bagian, semua orang bisa menikmati, ya. Dan daging itu kan emang apa ya, simbol dari makanan orang makmur gitu ya. Jadi orang yang susah makan daging selama ini, kalau ikan nggak dianggap daging ya, ayam juga nggak dianggap ya. Tapi kalau dianggap daging itu ya kambing gitu ya. Itu kan makanan yang orang kecil barangkali nggak dapat gitu ya sehari-hari. Tapi pada hari-hari ini semua orang bisa merasakan itu ya. Tapi yang sebenarnya lebih berpengaruh ke ekonomi kalau menurut saya, ekonomi kan bukan soal mereka bisa makan apa enggak aja gitu ya. Tapi kalau ekonomi itu masalah bagaimana harta itu berputar gitu ya. Itu terutama pada transaksinya. Pada transaksi di situ banyak orang mendapatkan pemasukan ya. Berapa banyak orang yang dapat job nyembelih kayak hewan kurban misalnya. Ya, berapa banyak yang dapat kerjaan ngejagain hewan kurban sebelum disembelih ya, sebelum dijual gitu ya. Jadi banyak orang dapat rezeki dari situ. Ya, banyak orang dapat rezeki dari kehidupan mereka di situ gitu ya. Dan sudah pasti ini membantu dan memang dalam Islam nih kita memang harus apa ya? Kalau kita baca surat Al-Baqarah di awal itu wa mimma razaqnahum yunfiqun ya, dan dari rizki yang diberikan mereka infakkan ya. Jadi logika infak itu, logika sedekah dan logika beramal dalam amal jariah gitu ya, bersedekah dalam Islam itu bukan kita isi gelas kita sampai penuh lalu tumpahannya kita kasih orang lain, bukan begitu. Tapi berapapun isi gelas kita ada sebagian milik orang lain ya, walaupun baru 3/4 isinya tetap aja ada bagian orang lain. Ada sebagian rizki yang Allah kasih itu memang harus kita serahkan pada orang lain. Nah, kurban ini juga menunjukkan hal demikian. Ya, kita ini nggak boleh hanya bisa ngasih makan keluarga kita doang, makan daging ya, tapi harus bisa ngasih makan orang lain pada saat-saat tertentu. Ya, lebih bagus lagi kalau seterusnya. Nah, itu soal ekonomi. Kemudian yang kedua, boleh nggak kita berkurban dengan yang lain? Mayoritas ulama setahu saya berpendapat tidak boleh. Ya, hanya boleh yang seperti hewan yang bertanduk tadi gitu ya, yang seperti jadi nggak persis sama tuh bisa
Ya kayak misalnya kambing di Arab kan nggak sama dengan kambing di sini. Kambing itu beda dengan domba, dengan biri-biri, tapi masih mirip, masih keluarga lah mereka tuh ya. Tapi kalau ditarik sampai ke jauh seperti rusa misalnya, ya nggak dapat. Ya, ke kuda jauh, gitu ya. Ada lagi yang kalau nggak salah Ustadz Ahli Hidayat yang pernah membahas soal ini ya. Jadi ada beberapa ulama memang yang membolehkan, dan itu merujuk pada Ibnu Hazm ya. Ibnu Hazm itu ulama dari Al-Andalus, dan memang mazhab beliau ini nggak tidak seperti mazhab yang 4 yang lestari gitu ya. Oleh karena itu sekarang penerusnya juga nggak banyak ya. Mungkin nggak ada barangkali lebih tepatnya gitu ya. Jadi penerus mazhabnya udah nggak ada, tapi pendapat Ibnu Hazm masih ada yang ngambil lah 1-2 biji gitu ya. Nah itu yang diambil dari situ. Tapi yang jelas setahu saya sebagian besar ulama berpendapat itu tidak bisa dijadikan hewan kurban. Tapi bagaimanapun ada penilaian niat. Ada penilaian niat ya. Jadi kita nih bisa berkurban. Ada yang bertanya gini nih, kita nggak bisa kurban kambing Ustadz. Ya dari tahun ke tahun nabung nggak pernah cukup, kepake aja gitu. Ada yang sakit, ada yang segala macam kepake, akhirnya habis lagi uangnya. Kami cuma bisa nyembelih ayam misalnya. Boleh nggak kurban dengan ayam? Jawabannya boleh, tapi itu namanya bukan kurban. Tapi pasti Allah nilai. Ya, jangan mengira nggak bakal ada nilainya gitu. Ya, apapun yang bisa kita kasih pasti Allah kasih nilai. Ya, bisa jadi pahalanya jadi pahala sama dengan kurban. Itu bisa jadi. Ya itu kayak begitu penilaiannya hanya Allah yang bisa menilai gitu ya. Ya, seorang anak kecil yang uang jajannya sehari cuma Rp5.000 ya, kalau dia ngasih sedekah 1.000, apakah sama dengan kita yang sudah punya penghasilan, saya yang punya penghasilan, ngasih sedekah 1.000? Enggak lah. Lebih besar nilainya anak kecil tadi. Ya, karena buat dia ngeluarin 1.000 itu udah 1/5 dari hartanya. Ya, saya ngeluarin 1.000 apa artinya? Ya. Jadi itu ada penilaian yang memang hanya bisa Allah yang mengatakan. Tapi kita nggak bisa mengatakan bahwa itu adalah ibadah kurban. Ya, tapi kalau dia mau menyembelih seekor ayam lalu dibagi-bagikan, nggak mungkin Allah nggak nilai. Yakin pasti Allah akan menilai, memberikan penilaian. Tenang saja, nggak usah khawatir gitu ya. Nilai itu pasti ada. Ya, jadi jangan merasa sedih karena ya padahal di sini nggak ada kambing atau akhirnya kambing mahal banget, adanya kuda gitu ya misalnya gitu ya. Saya nggak bisa kurban dong. Sembeli aja. Ya, bagi-bagikan aja gitu ya. Jangan khawatir, tapi nggak pakai prosedur kurban berarti nggak perlu sepertiganya buat dia, sisanya dibagi. Nah, aturan seperti itu nggak mengikat lagi ya, karena dianggapnya itu bukan hewan kurban ya. Tapi insya Allah amal sekecil apapun pasti Allah nilai gitu ya. Kemudian yang apalagi tadi ya? Ini ya apa? Ingat gak? Udah lupa lagi kan jadinya. Tadi yang terakhir apa tadi ya? Ini Tat, boleh enggak kita memberikan daging hasil dari hewan kurban itu ke non muslim? Dan yang terakhir lagi masalah arisan kurban. Oh iya, arisan. Ya. Daging hewan kurban kepada non muslim boleh. Ya boleh. Jadi dia nggak punya aturan ketat seperti zakat ya. Kalau zakat kan ada 8 kelasnya ya, 8 golongan yang boleh jadi mustahik zakat ya. Kalau kurban nggak begitu. Kurban itu 1/3 boleh diambil oleh pemiliknya. Boleh diambil, berarti kalau dia mau ngambil lebih kecil dari itu boleh. Ya nggak masalah gitu ya. Jadi 1/3 itu maksimal buat pemiliknya. 2/3 dibagi-bagikan ke siapa aja, tetangga kek gitu ya. Nggak mesti orang miskin juga. Ya, jadi siapa aja pokoknya. Ya jadi benar-benar seperti saya bilang tadi, ini tuh ibadah yang dimana kita ini diminta berbuat yang terbaik aja. Ya, nggak pakai batasan-batasan. Tapi Allah pengen lihat kita ini melakukan yang terbaik. Ya. Makanya sekarang ini ada yang tadi seperti online tadi gitu ya. Kita bayar, disembelih kambingnya, lalu kemudian dipotong, dibagi-bagikan di mana? Di Palestina. Nah, gitu ya. Bisa aja. Ya, non Muslim gimana? Boleh nggak? Boleh. Ya, boleh nggak masalah gitu ya. Kemudian arisan. Ya, kalau arisan itu saya nggak ngerti sistemnya gimana. Setahu saya arisan itu kan orang ngumpulin uang lalu gantian dapat jatah gitu ya. Dapat jatah. Bulan ini siapa yang dapat? Bulan depan siapa yang dapat? Nah, kalau kayak gitu caranya berarti
tahun ini yang dapat siapa gitu. Berarti arisan kurban itu cuma sekali setahun gitu ya, barangkali ya. Yang dapat dia tahun ini dia gitu ya. Tahun depan mungkin orang lain lagi gitu ya. Nah, kalau menurut saya saya pernah baca pembahasannya sih. Saya pernah baca pembahasannya kalau kayaknya yang seperti itu nggak ideal. Ya, nggak ideal. Ya, sebaiknya dihindari aja lah kalau emang kita meragukan gitu ya, agak-agak syubhat gitu ya. Kenapa nggak ideal? Karena bisa jadi kan kita store berapa kali gitu ya. Ternyata yang kebagian giliran dia. Padahal kalau kita ngumpulin itu sendiri, kita bisa kurban sendiri tahun ini. Ya, nah kan kalau kayak begitu jadi aneh juga gitu ya. Gara-gara undian kita nggak bisa kurban tahun ini. Padahal kita bisa sebenarnya kalau dilihat dari uang yang kita keluarkan selama ini untuk arisan tadi gitu ya. Walau misal mungkin yang lebih paham ekonomi syariah lebih baik menjawabnya gitu ya. Kemudian yang online tadi itu kan masalah transaksi. Jadi selama transaksinya halal ya halal. Dan transaksi online itu sudah biasa gitu. Jadi bagi para ulama yang ahli masalah ekonomi syariah ya, kebetulan saya kenal misalnya Prof. Didin Hafidudin misalnya di Bogor ya, kebetulan beliau kan di Bogor, guru saya juga gitu ya. Nah beliau juga mengawasi hal-hal semacam ini dan nggak pernah ada masalah. Jadi kita nih transaksinya online itu sah kok, ya sah, ya kan kita nggak lihat itu kambing gimana ya. Itu kan masalah kredibilitas dari lembaganya. Anda percaya nggak sama lembaganya? Ya, nah kalau lembaga ini sudah punya reputasi bagus dan tiap tahun dia nyembeli misalnya kayak ACT gitu ya, aksi cepat tanggap, kemudian ada yang ke Palestina segala gitu ya, nggak punya alasan untuk terlalu curiga juga gitu ya. Nggak ada keharusan kita harus lihat disembelih gitu ya, nggak ada keharusan seperti itu ya. Jadi selama transaksinya itu masih halal ya berarti kurbannya pun sah gitu ya, sah saja gitu ya. Dan transaksi online itu udah dianggap normal saja sekarang nih ya. Dan di beberapa sisi itu bagus ya karena kita bisa memastikan kurban kita tuh bisa nyampe ke tempat-tempat yang lain gitu ya. Ya kadang-kadang kita tinggal di tengah kota, lalu kita bagi-bagian ke tetangga-tetangga kita juga, tetangga kita yang udah kenyang juga sama dagingnya, ya jadi udah sayang gitu. Ya padahal banyak orang di luar sana yang jarang dapat daging, ya mungkin mereka juga perlu kita bantu gitu ya. Ya itu mudah-mudahan udah semua kayaknya ya. Masih ada satu di chat, saya bacakan ya pertanyaan. Izin bertanya Ustadz, apa komentar atau tanggapan Ustadz kata seorang feminis gini, penting untuk diingat bahwa Hajar adalah seorang budak kulit hitam yang hanya memegang fungsi reproduksi bagi keluarga Ibrahim dalam sistem perbudakan patriarkal. Ia tak lebih dari pemuas keinginan Ibrahim dan Sarah akan seorang putra. Ya. Ini baru tadi juga saya lihat tadi sore di Twitter ya, ada yang ngomong kayak begitu. Jadi Siti Hajar adalah seorang budak kulit hitam yang fungsinya hanya fungsi reproduksi bagi keluarga Nabi Ibrahim AS. Karena ada cerita Nabi Ibrahim AS itu menikahi Siti Hajar karena disarankan oleh Sarah, oleh istri pertama Nabi Ibrahim AS. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim AS dengan Sarah ini nggak punya anak juga sampai usianya udah lanjut ya. Akhirnya diminta supaya menikahi Hajar aja supaya Nabi Ibrahim AS bisa punya kesempatan punya anak ya. Tujuannya demikian. Lalu dia asumsikan ternyata Hajar ini hanya budak kulit hitam yang fungsinya hanya reproduksi, fungsinya hanya ngasih anak aja ya. Nah, sebenarnya dengan dia ngomong kayak begitu, dia sebenarnya sedang menistakan agama. Kenapa? Karena dia bicara seolah-olah Nabi Ibrahim AS itu kayak begitu berpikirnya gitu. Ini nabi loh. Ya, ini nabi ya. Kita mengucapkan Ibrahim itu nggak boleh sebenarnya. Harusnya Nabi Ibrahim alaihissalam ya, dengan salawat. Ya, dengan salawat itu adab yang benar.
Nggak boleh kita bilang Nabi Ibrahim alaihissalam menikahi dia cuma buat punya anak aja. Selebihnya dia nggak ada gunanya. Nyatanya begitu punya anak ditinggalin. Ya, nyatanya demikian. Artinya apa? Artinya itu perintah Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam menikahi dia nggak dengan begitu caranya. Ya, bukan dengan motif yang seperti itu Nabi loh. Ya, Nabi itu nggak menikah dengan orang sembarangan. Ya, kalau kita lihat Nabi Muhammad SAW misalnya gitu ya, buka aja profil istri-istri Nabi. Itu orang hebat semua. Nggak ada istri Nabi itu yang apa ya, yang mohon maaf gitu ya, mama tukang gosip, itu nggak ada gitu ya. Nggak ada yang orang-orang yang kurang kerjaan, yang kerjanya ngegosipin orang, ngegibahin orang. Nggak ada yang begitu istri Rasulullah SAW. Ya, semuanya perempuan mulia. Ya namanya orang mulia kira-kira cari istri kayak gimana sih? Gitu. ya kita sekarang aja nih kita akan gelisah gitu kalau lihat seorang ulama nikah sama perempuan yang nggak selevel dia gitu. Ya nggak sekufu kan bahasanya gitu ya, nggak selevel gitu ya. Jadi ini sebenarnya dia ini lagi menghina Nabi Ibrahim alaihissalam kalau kayak gitu caranya. Ya, jadi Nabi Ibrahim alaihissalam menganggap Hajar tuh gunanya ada mesin pembuat anak, misalnya gitu ya. Tapi kalau iya, lalu kenapa anaknya ditinggal juga? Ya, kenapa? Karena memang bukan karena itu, ya, bukan karena itu dia dinikahi gitu ya. Itu cara berpikir yang keterlaluan sekali dalam memandang seorang nabi, ya. Nah, kayak gitu. Nah, jadi ini cara berpikir yang keterlaluan sekali, ya. Dia seolah-olah Nabi Ibrahim alaihissalam milih istri itu ya asal ada aja gitu ya, biar punya anak asal aja gitu. Padahal hak seorang anak terhadap ayahnya yang nomor satu apa? Dipilihkan ibu yang baik untuknya. Ya, jadi seorang laki-laki itu mencari istri bukan untuk dirinya saja, tapi untuk calon anaknya nanti. Ya, jadi yang dicari itu adalah perempuan yang kira-kira kalau dia jadi ibu anak-anak kita, maka anak-anak kita ini beres gitu. Itu yang dicari. Ya. Nah sekarang kita aja ngerti yang kayak begitu gitu. Masa Nabi Ibrahim AS nggak ngerti gitu. Ini kayak bicara tentang Nabi Ibrahim AS kayak orang kayak tetangga dia di mana gitu ya. Kayak orang di pinggir jalan, di perempatan dia ketemu gitu ya. Nah itulah kayak gitulah Ibrahim gitu ya. Nggak kayak begitu. Ya, ini Nabi Ibrahim alaihissalam ini orang spesial ya yang gelarnya saja Khalilullah, kekasih Allah gitu ya. Kira-kira pantas nggak dia kayak begitu? Pantas nggak beliau bersikap seperti itu ya? Ini keterlaluan sekali ya. Kalau saya ngelihatnya ya ini paling-paling ini hasil dari belajar kepada orang Barat. Kenapa? Karena orang Yahudi dan Nasrani selalu merendahkan Hajar. Hajar itu memang mantan budak ya. Kenapa direndahkan Hajar? Karena orang Bani Israel itu bangga dengan ibunda mereka, Sarah. Ya, Sarah ini kan yang melahirkan Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak alaihissalam bapaknya Nabi Yakub alaihissalam. Bani Israel adalah keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Jadi mereka membesar-besarkan Sarah, merendahkan Hajar. Kita orang Islam nggak begitu. Ya. Nabi kita Muhammad SAW adalah keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Tapi kita nggak merendahkan Nabi Ishak alaihissalam. Kita nggak merendahkan Siti Sarah. Ya, kita nggak merendahkan Siti Sarah, nggak meninggikan Siti Hajar. Dua-duanya istri Nabi. Ya mungkin nggak Nabi milih istri yang nggak beres, nggak mungkin. Ya, tapi bahwa Nabi bisa tersesat bisa juga, kayak istri Nabi Lut alaihissalam bisa gitu ya. Tapi pastilah Nabi itu milih istri nggak bakal asal-asalan gitu. Ya, minimal ketika dipilih nggak kayak begitu. Ya, kalau pada perkembangannya berubah bisa-bisa aja. Ya, tapi nggak demikian cara seorang Nabi bersikap, apalagi kepada istrinya. Gitu. Istri dianggap sebagai alat reproduksi, itu keterlaluan sekali ya. Itu penghinaan. Tinggal satu pertanyaan lagi, Tat, yang terakhir. Apa? Kapankah batas waktu sahnya penyembelihan hewan kurban dan kapan batas waktu terakhir bolehnya menyembelih kurban? Menyembelih kurban itu hari tasyrik paling akhir. Jadi kalau Idul Adha 10 Dzulhijjah berarti 11, 12, 13. Yang disebut berakhirnya hari dalam hitungan hari Islam adalah maghrib ya. Jadi misalnya sekarang hari Jumat ya, hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin maghrib. Nah itu terakhir.
ya. Tapi ya harusnya jangan menjelang maghrib lah gitu ya. Keterlaluan harusnya itu pada hari itu udah selesai nyembelih, kalau bisa udah selesai dibagi-bagikan ya. Nah, itulah pada batas terakhir menyembelih kurban ya. Lewat dari itu udah kelewat masanya. Terima kasih banyak Ustaz. Acara selanjutnya ialah pengumuman lomba poster, cipta poster dan caption. Juara pertama ada Wawan Wafi dengan nama Instagram _Kim. Ada orangnya. Kak Wawan. Lompat saja ya. Jika pemenangnya ada di sini, nyalakan kameranya ya. Juara 2 ada Ivo Arsela dengan nama IG @asela_Ivo. Kak Asela. Tiga, Arif Prasetyo dengan nama Instagram @torifsalam. Kak Torif Salam. Itu Kak, Tio Arif Salam tuh ada orangnya. Hadir, Kak. Mohon nyalakan. Alhamdulillah dapat juara 3, Kak. Ya, alhamdulillah. Kami beri waktu untuk menjelaskan posternya ya, Kak. Kalau aku sambil ngelihat ini, keputus nggak ya? Sambil ngelihat caption yang aku tulis. Oh, enggak, oke. Jadi, poster yang aku buat itu bergambar Selamat Idul Adha. Di situ ada gambaran kambing yang aku buat. Kenapa aku memilih kambing? Karena saat itu sejarah penyembelihan Ismail yang dilakukan oleh Nabi Ismail yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dilakukan di sana, dan Allah menggantikan Nabi Ismail alaihissalam saat ingin disembelih sedetik sebelum sebutannya ya, pisau itu menebas leher Nabi Ismail alaihissalam, Allah menggantinya dengan seekor kambing, atau juga kalau disebutnya domba ya kalau di sana. Nah, setelah itu, karena Allah menggantinya dengan itu, mulailah di situ kita mengetahui bahwa segala sesuatu itu diberikan dari kurban. Allah memberikan kurbannya berupa digantikan oleh kambing, dan yang diterima oleh Allah itu bukan harta yang kita berikan, tapi bagaimana keikhlasan kita dan keridhaan kita yang kita berikan untuk
orang-orang di sekitar kita dari berkurban itu dan bersedekah, kita dapat berbagi ke sesama. Itu sih Kak kalau yang aku tulis yang ada di poster dan captionnya. Terima kasih Kak penjelasannya. Untuk menutup acara event Idul Adha ini, kita tutup eventnya yang akan ditutup oleh Ustadz Akmal. Kami persilahkan. Untuk gimana ya? Ya, gini aja ya, dengan mengucap syukur, alhamdulillah, mudah-mudahan semua event seputar Idul Adha ini membawa banyak hikmah bagi semua, bermanfaat bagi semua, dan kepada komunitas pejuang sastra santri dan semua teman-teman sekalian, jangan berhenti berjuang, jangan berhenti berdakwah. Mudah-mudahan kita ketemu lagi dalam keadaan iman dan amal soleh kita semakin baik. Mudah-mudahan Allah panggil kita di saat-saat kita yang terbaik. Mudah-mudahan kita berjumpa dengan Allah dalam perjumpaan yang kita harapkan, bukan dengan perjumpaan yang kita sangat khawatirkan. Amin ya rabbal alamin. Bila tidak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk para peserta yang telah berpartisipasi pada event Terima kasih. Baik. Terima kasih para peserta yang telah berpartisipasi. Kita tutup acara seminar pada malam hari ini dengan kafaratul majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Terima kasih partisipasi semuanya. Saya mohon maaf jika ada banyak kekurangan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Life could be a dream, life could be a dream.